gabung dalam diskusi online bertema pariwisata Jogja sehat, pariwisata Jogja hebat. Para pelaku wisata di Yogyakarta siap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, maksud dari diskusi ini dilatar belakangi karena Jogja, suka atau tidak suka, merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia. Bahkan pariwisata merupakan sektor andalan bagi Yogyakarta dan juga Indonesia. Dan sudah kita ketahui bahwa selama pandemi ini sektor pariwisata di Jogja juga sangat terdampak imbas karena virus COVID-19 ini. Dan tentu saja kita semua tidak bisa berpangku diri, berdiam diri, dan lain sebagainya. Harus ada upaya-upaya bagaimana pariwisata Jogja bisa bangkit lagi. Dan tentu saja harus ada sedikit perubahan-perubahan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Dan pada diskusi pagi ini telah hadir pembicara-pembicara yang nanti akan bisa memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka mendukung pariwisata Jogja sehat, pariwisata Jogja hebat. Yang pertama pembicara Bapak Novia Rahman, beliau adalah Kepala Satpol PP Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Pak Noviar ini sangat aktif sekali bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan di wilayah Yogyakarta ini. Pembicara yang kedua adalah Bapak Bobi Ardianto Setio Aji. Beliau adalah Ketua DPD GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan CEO PT Merapi Pesona Jogja dan juga unit usaha-usaha yang lain. Dan yang pembicara ketiga adalah Bapak Dr. Agus Rokyardi yang sehari-hari sebagai Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Borobudur. Nah, dalam diskusi pagi ini kita akan mendengarkan atau pemaparan dari para narasumber dan mungkin tidak perlu panjang lebar. Kesempatan pertama nanti akan kami berikan kepada Bapak Noviar untuk menjelaskan bagaimana standar protokol kesehatan di Yogyakarta ini ditegakkan dan barangkali langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh Pemda DIY. Nah, untuk Bapak Noviar kami waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materi atau memaparkan apa yang akan dilakukan. Silakan Pak Noviar, terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Pak Bobi, Pak Agus, dan serta para peserta diskusi yang hadir pada pagi hari ini. Berbicara tentang masalah pariwisata, memang mohon maaf Mas Anton, kemarin saya mengirimkan slide-nya sudah diterima belum ya? Untuk bahan materi? Minta tolong ditayangkan. Jadi bicara tentang masalah pariwisata, mulai hari kemarin, mulai hari Rabu, sampai dengan tanggal 2 itu adalah DIY diserbu oleh para pengunjung atau wisatawan. Di satu sisi memang pemerintah daerah dalam hal ini mendorong bagaimana agar pariwisata ini tetap berjalan. Pariwisata yang selama ini sempat terhenti, diharapkan dengan 5 hari adanya libur panjang ini berharap bahwa sektor pariwisata itu bangkit kembali. Namun di satu sisi juga harus menegakkan protokol kesehatan. Nah, berbicara tentang pariwisata itu adalah perpindahan. Ini adalah salah satu pendapat dari Pak Marbaung yang saya ambil, yaitu perpindahan sementara yang dilakukan manusia keluar dari rumahnya menuju ke suatu daya tarik wisata dengan tujuan menghindari sejenak pekerjaan rutin dan aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di suatu daya tarik wisata yang dituju adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara memanfaatkan atau menggunakan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh para pengusaha pariwisata di daya tarik wisata yang dikunjungi. Jadi perpindahan orang ini tentu mengandung risiko. Kita juga mengetahui bahwa masalah virus COVID-19 itu
sebetulnya tidak berpindah kecuali inangnya yang berpindah. Artinya ketika dia misalnya seseorang terhidap positif COVID-19, maka ketika orang itu berpindah, nah disitulah dia akan menularkan. Nah, pariwisata ini juga akan berisiko terhadap hal tersebut. Ada berapa jenis usaha pariwisata yang dilakukan, karena DIY sendiri juga merupakan salah satu yang tertinggi sekarang masalah pariwisatanya, yaitu terkait dengan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, dan lainnya sampai dengan spa. Jadi ada beberapa jenis usaha pariwisata yang dilakukan. Kemudian bicara tentang wisata sehat atau aman, maka kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, aman dari penyebaran COVID-19. Yang kedua, aman dari faktor kecelakaan. Jadi ini faktor pariwisata ini juga harus kedua-duanya harus aman. Artinya bahwa untuk sektor kesehatan dengan sektor ekonomi harus berbarengan. Jadi tidak bisa hanya satu sektor kesehatan yang diutamakan, tetapi sektor ekonominya itu diabaikan. Nah, ini juga sama-sama harus diperhatikan. Namun demikian, pantauan kami sepanjang 2 hari ini, lanjut di slide berikutnya Mbak, bahwa nah ini pantauan kami tadi malam, jam 19.00 di Malioboro yang merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Jogja. Nah ini ribuan pengunjung yang sebetulnya tidak bisa terkendali lagi, walaupun kami juga selaku petugas sudah menempatkan personil, namun kalau sudah seperti ini, jaga jarak, physical distancing-nya sudah tidak ada lagi. Ada berapa orang yang kita lihat itu tidak pakai masker. Nah ini yang mengandung risiko sebetulnya. Jadi kami dari Satpol PP, tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, menciptakan ketentraman, ketertiban umum, serta melakukan pelindungan masyarakat. Langsung di slide berikutnya. Kemudian terkait dengan, lanjut. Nah, terkait dengan protokol kesehatan di DIY sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Objek yang akan dilakukan penegakan protokol kesehatan yang pertama adalah slide berikutnya, yaitu perorangan. Wajib menerapkan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan. Nah, ini yang kadang-kadang menghindari kerumunan ini yang sangat sulit sekali kita melakukan pengaturannya. Beberapa waktu yang lalu juga kami menetapkan ada 18 pengusaha minuman yang ada di sepanjang Jalan Mangkubumi karena sempat viral, karena tidak ada jaga jarak. Kemudian ini juga pelaku usaha wajib menerapkan 4M. Jadi pelaku usaha ini termasuk hotel, restoran, ataupun usaha-usaha yang lain, itu juga wajib menerapkan 4M. Kemudian penyelenggara kegiatan juga wajib melakukan kegiatan. Penyelenggara ini maksudnya adalah adanya event-event atau kegiatan-kegiatan tertentu yang harus menerapkan 4M. Sanksi dari peraturan gubernur yang sudah ditetapkan ini, lanjut di slide berikutnya, itu sanksi perorangan, itu adalah teguran lisan atau tertulis, yang kedua adalah kerja sosial, yang ketiga adalah pembinaan. Nah, ini yang kerja sosial ini yang kami lakukan ketika melakukan operasi non-justis ini adalah dengan meminta kepada si pelanggar untuk menyapu jalan atau membersihkan rontek-rontek atau memungut sampah. Pembinaan ini dengan membuat surat pernyataan, dan kami juga sudah membuat aplikasi Jogja Patuh sehingga ketika ada satu pelanggar maka dia akan masuk dalam database kami sehingga itu bisa dibawa kemana-mana. Kemudian bagi pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan, sanksi yang diatur dalam peraturan gubernur ini adalah adanya teguran lisan atau tertulis, pembinaan, penutupan operasional sementara, kemudian penutupan secara permanen atau pencabutan izin. Lanjut, jadi selama ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu mulai dari bulan April
ketika status tanggap darurat pertama ditetapkan oleh Gubernur, yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Itu dilakukan mulai dari tanggal 13 April sampai 30 Mei. Kami dari Satpol PP bergabung dengan TNI Polri setiap harinya melakukan sosialisasi, edukasi, serta fasilitasi, serta memberikan masker kepada masyarakat. Pada bulan itu sebanyak 2.594 kerumunan kita bubarkan, kemudian 14.126 masker kita berikan kepada masyarakat. Di samping pada waktu itu tanggal 25 Mei, kita juga melakukan pencanangan wajib pakai masker di wilayah daerah istimewa Jakarta. Kemudian yang kedua, pendisiplinan masyarakat menghadapi ini normal, itu dari tanggal 30 Mei sampai tanggal 30 Juni, ada 1.705 kerumunan yang dibubarkan, kemudian 9.266 orang yang dibagikan masker. Ketiga, kita melakukan supervisi objek wisata, tempat usaha dalam penegakan protokol kesehatan. Itu mulai bulan Juli sampai dengan tanggal 31 Juli, ada sebanyak 9.581 tempat usaha. Di antaranya 425 hotel, kemudian 262 kantor, 158 pasar modern, 47 pasar tradisional, 290 restoran, dan 41 tempat hiburan lainnya, 74 objek wisata, dan 559 UMKM. Dari sebanyak 9.581 itu yang baru menerapkan protokol kesehatan hanya 1.356. Jadi masih jauh dari harapan, itu bulan Juli. Sehingga kita pada waktu itu memberikan data-data ini kepada dinas dan instansi terkait untuk dilakukan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kembali terhadap penegakan protokol kesehatan di masing-masing tempat usaha. Kemudian pada bulan Agustus kami melakukan operasi nonisisdi pemakaian masker. Jadi terjaring sebanyak 2.777 warga di 56 titik yang melanggar protokol kesehatan. Itu dilakukan pembinaan. Kemudian supervisi ke 272 tempat usaha, diantaranya 61 hotel, 116 tempat hiburan, dan 50 objek wisata. Jadi kami juga mendatangi objek-objek wisata, mengecek kesiapan dalam protokol kesehatannya. Hasilnya juga belum semuanya yang menerapkan. Kemudian di bulan September, semenjak ditetapkannya peraturan Gubernur nomor 77 tersebut, maka kami memberikan sanksi. Sanksinya memang tidak ada sanksi denda karena Pak Gubernur tidak menghendaki adanya sanksi denda, tetapi cukup dengan sanksi sosial dalam bentuk menyapu jalan ataupun membersihkan tempat-tempat umum. Itu kita berikan sanksi sebanyak 12.154 pelanggar. Itu kita lakukan di 64 titik objek wisata, termasuk objek wisata yang berada di pinggir pantai. Karena sebetulnya kalau kita lihat data, bahwa pengunjung di daerah pantai itu sebetulnya lebih banyak daripada yang ada di perkotaan. Walaupun memang yang kadang-kadang lebih banyak viralnya adalah yang di wilayah perkotaan. Karena di satu titik pantai minggu kemarin, hari Minggu sebelum ada libur panjang ini, di seluruh pantai ini kami data ada 46.000 pengunjung. Walaupun memang sudah ada aplikasi jejak visit, tetapi yang mengisi jejak visit itu belum juga 50%-nya. Hanya paling 20.000 sekian yang mengisi jejak visit. Sementara data yang kami punya, data real di lapangan, itu ada 46.000 pengunjung pada hari Minggu sebelum masuk libur panjang. Mungkin libur panjang ini tanggal hari Rabu sampai dengan Minggu lebih tinggi lagi pengunjungnya. Kemudian juga melakukan supervisi ke 243 tempat usaha, 133 diantaranya adalah restoran, 67 hotel, 12 tempat hiburan, dan 31 objek wisata. Termasuk tempat hiburan ini banyak pengaduan yang masuk kepada kami bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat hiburan. Kemudian mulai bulan Oktober, tanggal 1 sampai sekarang, itu sampai hari kemarin sudah memberikan sanksi sosial kepada 8.400 pelanggar di 64 titik objek wisata. Termasuk hari ini, barusan saya juga baru memberikan APP kepada anggota, baru berangkat di beberapa tempat, nanti sudah laporannya nanti sore itu ada kami terima. Kemudian memberikan
sebanyak 59 surat peringatan dan pemanggilan kepada 59 pengusaha. Jadi masih tinggi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Lanjut. Personel yang terlibat di dalam operasi ini, karena kami juga merupakan tergabung dalam gugus tugas COVID-19 di bidang PAM dan Gakum, yaitu Satpol PP DIY 134 orang, Korem 2 orang, dan POM 2 orang, Pomal 2 orang, Brimob 2 orang, Semapta 2 orang, Pamofit 2 orang, dan kami dapat bantuan juga personel 60 orang dari Amanusa Polda DIY, serta Satlinmas Rescue Istimewa yang berada di bawah kami Satpol PP, sebanyak 328 orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke pinggir pantai atau di beberapa wilayah yang ketemu orang berpakaian oranye seperti yang digambar, maka itu adalah Satlinmas yang berada di bawah koordinasi kami di Satpol PP. Banyak yang tidak paham bahwa itu, mengira bahwa itu relawan. Tidak, itu adalah Satlinmas yang berada di bawah Satpol PP yang setiap harinya seluruh personil ini kita terjunkan semenjak dari bulan April sampai sekarang tanpa henti. Jadi sampai hari ini juga masih melakukan operasi penegakan protokol kesehatan. Lanjut. Nah, data pelanggar yang sudah kami himpun dari segi jumlah penduduk, itu 3.955 orang itu adalah yang berasal dari DIY atau warga DIY, dan yang berada dari luar DIY adalah 4.494 orang. Ini khusus untuk bulan Oktober saja. Jadi lebih banyak pelanggar yang berasal dari luar DIY. Jadi indikasinya yang berasal dari luar DIY adalah wisatawan yang berkunjung ke daerah istimewa Jakarta. Dari segi pekerjaan, itu swasta 3.387, pelajar mahasiswa 2.928, kemudian PNS Polri dan dosen 243, dan lainnya 1.796. Jadi pelanggar tertinggi memang dari pihak swasta dan mahasiswa dan pelajar ini ranking 2, ini pelanggar di bulan Oktober saja, belum nanti yang bulan-bulan sebelumnya. Dari segi umur, 0 sampai 9 tahun 88 orang, 10 sampai 19 856 orang, 20-29 sampai 29 tahun itu 1.529 orang, 30 sampai 39 tahun 7.967 dan selanjutnya. Jadi dari segi umur sudah jelas bahwa pelanggar tertinggi itu adalah umur 20 sampai 29 tahun. Itu adalah kaum milenial, yang sering saya sampaikan bahwa data pelanggar tertinggi adalah kaum milenial, yang sebetulnya ini berbanding terbalik, harusnya mereka yang lebih paham. Jadi ketika kami berdialog dengan para mahasiswa, alasannya adalah pertama, mereka merasa tidak enak atau tidak nyaman ketika berpakai masker, dan ketika mereka berkumpul maka kebiasaannya adalah berkerumun. Nah, ini yang menghindari, ini yang mereka agak sulit untuk melakukannya. Jadi semua pihak seharusnya ini perlu diedukasi kembali terhadap masyarakat, terutama kaum milenial yang sering melakukan pelanggaran. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk selain aman dari COVID-19, bahwa sebetulnya di DIY ini juga kita perlu menciptakan wisata aman dari kecelakaan. Lanjut di slide berikutnya, bahwa kami dari Satpol PP mempunyai SAR sebanyak 328 orang yang kami sebar di seluruh titik pantai. Jadi ada 166 km pantai selatan, kemudian Waduk Sermo dan Merapi, yang kami bagi dalam 7 kerwil dan 1 pan-op, itu lengkap dengan peralatan penyelamatannya. Jadi kami menugaskan 328 orang yang selalu siap siaga, apalagi menjelang selama 5 hari libur panjang ini, mereka setiap hari melakukan penjagaan terhadap wisatawan. Kami melakukan ini bekerjasama dengan Polairut, Danau Jogja, kemudian Basarnas dan relawan lainnya, serta melakukan pemasangan tanda-tanda larangan berenang di pantai selatan, karena yang perlu diwaspadai adalah seringnya terjadi laka laut, apalagi sekarang hari ini dan puncaknya hari besok itu adalah gelombang yang tertinggi mencapai 4 meter di pantai selatan, serta sengatan ubur-ubur. Namun sekarang ubur-ubur ini tidak musim, tetapi pada saat musimnya maka banyak sekali wisatawan yang disengat ubur-ubur ini. Perlu dicari jalan pemecahannya, karena sampai saat ini kita belum ketemu bagaimana cara mencegah ubur-ubur yang dari tengah ke pinggir
Dan kadang-kadang wisatawan itu tidak memahami bahwa itu ubur-ubur itu bisa membuat gatal, bahkan juga menjadi bisa membuat serangan jantung. Sepanjang tahun 2020, jadi ada laka laut, terutama wisatawan yang terkena ini adalah 50 orang yang berada di pantai selatan dan sungai itu meninggal dunia. Jadi itu yang kita lakukan penyelamatan. Kalau data lengkapnya, lanjut Mas, di slide berikutnya, bahwa kami sudah menempatkan di 7 core wheel dan 1 bandop. Bandop itu dia akan melakukan keliling atau mobile di tempat-tempat yang tidak ditempati oleh core wheel yang lain. Jadi korban dari Januari sampai Oktober jumlahnya cukup banyak. Di wilayah Sadeng itu terdiri dari 17 pantai, itu yang kami jaga. Yang selamat 8, yang meninggal 2. Kemudian wilayah Baron, itu ada 37 pantai, 61 yang selamat dan 6 yang meninggal. Di wilayah 3 perang kritis, itu ada 6 pantai, ada 14 yang selamat dan 3 yang meninggal. Wilayah 4 Samas, itu ada 10 pantai, itu di daerah Pantai Baru. Itu sepanjang tahun ini kita sudah melakukan penyelamatan kepada 22 korban, kemudian yang meninggal 15. Kemudian yang ini termasuk yang kemarin kejadian di Gua Cemara, 7 orang wisatawan yang diseret ombak. Kemudian di pantai wilayah 5 Gelagah itu juga terdiri dari 10 pantai, yang selamat 9, yang meninggal 6. Kemudian wilayah Waduk Sermo itu ada 22 yang kita selamatkan, yang 2 meninggal. Kemudian di wilayah Kaliurang ada 45 yang selamat dan 16 meninggal. Yang termasuk ini kemarin yang kejadian di sungai ini Turi. Jadi ketika ada pramuka yang dibawa oleh gurunya untuk lintas atau susur sungai. Nah, total jumlah kejadian selama 2020 ini 242 kejadian dan 191 bisa kita selamatkan dan 50 meninggal dunia, dan sampai hari ini masih ada 1 yang tidak ketemu, yaitu di daerah Gelagah yang memang kita coba mencari bersama-sama dengan SAR gabungan, dan sampai hari ini juga belum ketemu jenazahnya di mana. Jadi itu yang lanjut data-data yang dapat kami sampaikan. Kemudian ini adalah posko-posko kami, karena ada 17 posko yang sudah kami punyai di wilayah selatan, termasuk kita juga punya perahu dan ambulan untuk mengangkut para wisatawan yang terkena korban. Jadi di samping kita juga aman dari COVID-19, kita juga harus ada aman terhadap laka laut ini yang perlu diwaspadai. Pantauan saya pada hari ini, semua wisatawan menyerbu wilayah Jogja, di mana-mana sekarang macet. Jadi di satu sisi memang kita mendorong bagaimana wisatawan di Jogja ini kembali menggeliat, tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Ini bukan hal yang mudah, karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus 6% selama COVID, dan kita berharap di libur panjang ini sudah mulai merangkak paling tidak menuju titik nol, walaupun kita berharap bisa sampai positif, tapi itu juga sangat mustahil. Mungkin yang bisa kita harapkan adalah untuk 5 hari ke depan ini, ya kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi mencapai nol. Itu yang kita harapkan. Jadi Pak Gubernur pun tidak melarang orang berwisatawan ke Jogja, tetapi yang perlu diperhatikan ini adalah masalah protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk memancing diskusi pada hari ini, dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anton. Terima kasih Pak Noviar. Yeah. Banyak sekali insight-insight yang telah disampaikan tadi, sudah ribuan ya, khususnya terkait masker, bahkan mungkin bisa belasan ribu atau puluhan ribu, dan juga ada pelaku usaha yang dianggap tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan juga sudah mendapatkan teguran. Dan swasta
khususnya termasuk pendatang dari luar DIY justru dominasi angka pelanggaran ini, dan juga kalau dilihat dari kelompok umur, anak muda di rentang usia 20 sampai 29 tahun merupakan penyumbang pelanggar terbanyak. Dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana protokol kesehatan ini benar-benar bisa dijalankan tanpa kecuali. Dan nanti akan kita diskusi, kita akan melanjutkan untuk pembicara kedua dari Pak Bobi Ardianto Setioaji, yang beliau adalah Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Wilayah Yogyakarta. Silakan Pak Bobi, waktu sama kurang lebih 15 menit. Oke, baik Pak Anton, terima kasih sekali kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Noviar, yang terhormat juga Pak Agus, Direktur Pemasaran Badan Otoritas Borobudur, dan teman-teman semuanya peserta diskusi pagi hari ini. Di kesempatan ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa tadi dari apa yang disampaikan Pak Noviar. Luar biasa effortnya Pak Satpol PP, ternyata memang menghadapi situasi yang tidak mudah mengendalikan dengan kondisi seperti itu. Dan tadi termasuk foto yang tadi malam itu yang di-share-kan tadi memang benar-benar sangat susah sekali dikendalikan. Tapi baik, saya akan coba memberikan satu perspektif dari sisi industri. Bagaimana sih sisi keseimbangan ekonomi dan kesehatan. Kalau tadi Pak Noviar juga sempat menyinggung masalah kontraksi di kuartal kedua gitu ya. Nanti coba sama-sama akan kita ini kan bagaimana sebaiknya langkah ke depan begitu untuk biar pariwisata sehat, pariwisata kuat di daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke, next. Bisa dibantu next. Next lagi Pak. Ya. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi DIY mengalami resesi tadi seperti yang disampaikan Pak Noviar, bahwa di kuartal kedua kita sampai minus 6,74. Kita bisa lihat dari data pertumbuhan DIY di triwulan kedua. Di sini beberapa UJP sudah kita bisa lihat seperti apa dampaknya. Jadi sektor pariwisata dan penunjangnya paling terdampak dari sisi pandemi ini. Namun sektor pertanian justru masih mampu bertumbuh. Ini dari sisi ini. Artinya kalau dari sisi ini sebenarnya dia mengalami resesi sebenarnya gitu ya. Oke, next. Baik. Kalau kita lihat dari sisi resesi ini Pak, bahwa Corona mengancam resesi pasti. Kita bisa lihat dia sedang memasuki pertumbuhan negatif 2 kuartal berturut-turut. Kita berharap di kuartal ketiga ada sedikit perbaikan. Insya Allah itu di tanggal 6 November bisa dirilis nanti data dari BPS. Mudah-mudahan sih ada sisi positif untuk perbaikan dari minus 6. Kemudian penurunan ekonomi DIY menyebabkan inflasi rendah pasti. Jadi DIY memasuki resesi dengan pertumbuhan negatif pada kuartal 2 kuartal berturut-turut, gitu ya. Next. Nah, solusi yang diharapkan seperti apa? Jadi satu hal yang kita berharap pertama pasti ada beberapa poin di sini. Yang pertama, bagaimana memperlancar komunikasi yang terbuka antara Pemda DIY, industri dan masyarakat. Poin pertama ini sangat penting sekali. Karena Bapak Ibu bisa kita ketahui bersama. Kadang permasalahan komunikasi inilah yang kadang mengakibatkan di lapangan menjadi banyak terjadi miss gitu ya. Sehingga kami berharap bahwa bagaimana komunikasi antara Pemda DIY, industri dan masyarakat benar-benar jauh lebih ditingkatkan untuk kita bisa memperbaiki dari sisi recovery pariwisata ke depan. Yang kedua, pasti kita bereksperimen dengan mekanisme pembiayaan baru. Kita bisa lihat semua bagaimana teman-teman di periode Oktober-November ini sebenarnya periode kalau teman-teman industri sudah harus memenuhi kewajibannya dari sisi relaksasi perbankan. Nah ini yang juga mesti harus cari jalan keluarnya bagaimana bereksperimen dengan mekanisme pembiayaan baru.
Kemudian yang ketiga, memastikan komunikasi sosialisasi yang transparan, konsisten, dan kontinu pada SOP dan protokol kesehatan di industri dan masyarakat. Di poin ketiga ini sebenarnya satu jawaban apa yang terjadi tadi dari apa yang disampaikan Pak Noviar gitu ya, bahwa sosialisasi SOP ini tidak bisa instan pastinya. Karena kita tahu sendiri sudah berapa lama, 7 bulan kita menjalani masa COVID ini pun belum mampu merubah secara signifikan pola hidup kita untuk menyesuaikan di tatanan kehidupan baru ini. Terbukti tadi justru yang surprise menurut saya tadi sisi teman-teman milenial gitu ya, yang kami sebenarnya tadinya berharap bahwa sisi milenial ini bisa menjadi satu leading di perubahan tatanan kehidupan baru ini, tapi justru pelanggarannya malah paling tinggi gitu. Nah, ini yang makanya perlu sosialisasinya yang lebih konsisten dan kontinu, dan itu masih memerlukan waktu dan proses. Yang keempat, komunikasi terstruktur dari Pemda DIY ke pemerintah kabupaten dan kota sehingga semua kebijakan merujuk pada kebijakan satu pintu. Hal poin keempat ini juga terjadi di lapangan. Apa yang menjadi kebijakan Pemda DIY kadang-kadang masih juga, kalau kita melihat dari sisi kebijakan ini taruhlah dari pemerintah pusat, kemudian ke Pemda DIY, kabupaten, kota, dan sampai tingkat desa. Harusnya satu struktur. Sehingga semuanya bisa inline dengan kebijakan di pusat. Tapi kadang-kadang hal ini masih terjadi. Beberapa kali contoh yang kita lihat bahwa beberapa event yang melakukan perizinan di provinsi tidak diizinkan, tapi di kabupaten diizinkan. Ini yang mohon memang ada satu komunikasi yang jauh lebih terstruktur lagi dari Pemda DIY ke pemerintah kabupaten kota sehingga tidak terjadi hal demikian di lapangan. Kemudian yang poin kelima, mengaktifkan transformasi digital dan analitik dalam sektor pariwisata secara maksimal. Itu kita bisa lihat Pemda sudah melakukan juga satu progres yang luar biasa dengan visiting Jogja, Jogja Pas, dan BI juga mensupport dengan QRIS dan lain-lain. Nah, ini yang harus memang kembali disosialisasikan. Tadi Pak Noviar juga sampaikan, yang wisatawan yang menggunakan aplikasi Jogja baru sekitar 20 ribuan, padahal di hari Minggu biasa aja sekitar 45 ribu wisatawan, dan yang di long weekend ini kita bisa 2 kali dan 3 kali lipatnya. Nah, ini yang kita coba dorong untuk bagaimana wisatawan juga akan lebih bisa bertransformasi ke digitalize. Oke, next. Nah, satu hal yang kita coba bisa sarankan gitu ya, bahwa melihat situasi seperti sekarang dengan kondisi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman industri ini, kalau kita lihat dari sisi capital kita sudah masuk dalam sisi emergency sebenarnya. Sehingga sebenarnya satu langkah yang saya berikan judul jumpstart itu di sektor pariwisata, sebenarnya itu yang harusnya kita lakukan gitu ya. Yang kita akan bisa lihat dari sisi demand side dan supply side-nya. Kalau dari sisi demand side itu kan ada beberapa yang kita mesti tanyakan. Apakah masyarakat atau wisman atau wisnus memiliki propensity to travel? Ini sebenarnya kita bisa jawab bahwa kondisi seperti sekarang long weekend begitu kenceng masyarakat melakukan traveling. Saya pikir itu jawaban dari itu. Kemudian dari supply side-nya, apakah pelaku usaha bisa langsung beroperasi? Apakah kebijakan mendukung perjalanan masyarakat itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah? Ini juga menjadi satu pertanyaan di supply side-nya. Nah, bagaimana intervensi itu harus dilakukan? Yang pertama adalah intervensi pada supply side-nya. Jadi kebutuhan dana untuk memenuhi pelaksanaan protokol, SDM, mekanisme, dan sarana prasarana. Saya pikir itu pemerintah mesti benar-benar intervensi untuk sisi ini. Tadi kembali lagi saya remind lagi bahwa butuh satu proses panjang untuk kita melakukan sosialisasi ini, sehingga pasti butuh satu kebutuhan dana yang cukup besar. Kemudian pengembangan sistem basis data wisatawan tadi untuk kontrak tracing-nya. Jadi dari visiting Jogja dan Jogja Pas itu merupakan satu langkah yang memang kita mesti harus support untuk pengembangan dari sistem basis data kewisataan atau database pariwisata kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan modal kerja untuk memulai operasi bisnis dengan cepat. Ini yang satu hal yang pemerintah mesti harus intervensi, bahwa satu hal industri sebenarnya mengharapkan bahwa kebutuhan modal kerja ini ataupun stimulan yang nanti pemerintah akan berikan
itu stimulan yang berkesinambungan gitu ya. Artinya tidak hanya satu stimulan yang bersifat sementara, tapi itu nanti ada satu stimulan yang memiliki satu solusi untuk operasional kembali dari industri ini. Kemudian kebijakan transportasi yang mendukung perjalanan masyarakat. Kembali lagi kalau kita lihat dari sisi ini, bahwa kalau kita lihat sisi pariwisata, akses itu menjadi nomor satu. Recovery ini akan berjalan baik pada saat akses itu juga termudahkan. Nah inilah yang tadi kadang-kadang menjadi sisi sedikit kontradiktif dengan sisi kesehatan. Pada saat akses dibuka, tapi SOP belum berjalan dengan maksimal. Nah ini yang bagaimana keseimbangan ini bisa terjadi, sehingga sisi kesehatan dan sisi akses ini bisa benar-benar menjadi supporting untuk recovery pariwisata Jogja ke depan. Kemudian yang terakhir dari intervensi di supply side-nya, kepala daerah mendukung mobilitas masyarakat keluar masuk daerahnya dengan aturan yang tegas dan jelas. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa akses keluar masuk itu memang menjadi satu poin utama. Tentunya diikuti dengan tadi satu langkah yang tegas dan jelas, dan tadi saya pikir juga dari paparan Pak Noviar juga sudah disampaikan bagaimana teman-teman Satpol PP dan teman-teman dari sisi keamanan lainnya untuk bisa menertibkan. Saya pikir itu menjadi satu langkah yang supporting untuk hal ini. Kemudian yang kedua dari sisi intervensi pada demand side-nya. Jadi building consumer confidence itu sangat penting sekali, terutama dengan verifikasi untuk usaha daya tarik wisata yang sudah memenuhi protokol SOP dan pencegahan COVID-19. Ini pemerintah pusat sudah mulai melakukan dengan sertifikasi CHSE. Saya pikir itu menjadi satu langkah untuk melakukan building consumer confidence, mengembalikan lagi kepercayaan wisatawan terhadap dari daya tarik wisata kita. Kemudian berkampanye ayo berwisata sehat dan aman untuk membangkitkan keinginan untuk melakukan perjalanan dan branding destinasi serta destinasi utama. Kemudian insentif MICE untuk BUMN, corporate dan ASN karena yang masih memiliki dana sekarang tinggal pemerintah, sehingga kami berharap memang bagaimana pemerintah mensupport kegiatan-kegiatan MICE di Jogja, dan kami berterima kasih Kementerian Pariwisata banyak melakukan hal ini di Jogja. Karena Jogja merupakan salah satu dari 5 destinasi prioritas. Oke, next. Next, ya oke. Nah, dari tahap pemulihan, kita bisa lihat beberapa tahap yang pemerintah akan lakukan. Saya pikir ini akan baik dengan kondisi step-step seperti ini. Jadi strategi pemulihan pariwisatanya adalah yang pertama ke pasar lokal. Jadi dari Juli sampai Desember itu ada staycation, caling out dan sebagainya, terbatas di pasar Wisnus gitu ya. Dan ini dari data Visiting Jogja yang beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY menunjukkan bahwa staycation di Jogja cukup berhasil untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kemudian di tahap kedua di pasar Wisnus dan kebangkitan pasar Wisman, ini kita akan mulai di Januari 2021. Itu kita harapkan akan bisa mulai menyentuh di pasar Wisman. Kemudian di Januari 22 itu akselerasi pasar domestik Wisnus dan pasar mancanegara pasar Wismannya. Jadi dan satu hal yang kami berikan satu red line di sini adalah perlu travel corridor gitu ya antara provinsi, kabupaten, kota untuk memperlancar mobilitas masyarakat di travel corridor tersebut. Travel corridor ya artinya perlu dibangun satu komunikasi sebenarnya di sini antar provinsi di sekitar kita dan kabupaten kota, sehingga ada satu komunikasi pada saat mobilitas masyarakatnya keluar masuk di Jogja, sehingga ini menjadikan juga salah satu langkah pencegahan untuk hal ini. Oke, next. Nah, ini yang satu tadi yang disampaikan dalam masa new normal. Selanjutnya hal yang paling utama harus diperhatikan adalah CSE gitu ya. Ini menjadi brand image yang dibangun dan pemerintah sudah lakukan, termasuk pemerintah DIY sendiri itu menjadi modal utama untuk melakukan appealing pada pasar gitu ya, bahwa ini sangat penting sekali seperti halnya yang Singapura lakukan dengan SK Clean. Oke, next. Kemudian kalau kita melihat perubahan tren pasar pasca COVID-19. Jadi di sini ada mega trend gitu ya, kita bagi dari 3. Yang pertama, media sosial dan internet adalah bagian dari integral dari kehidupan. Itu kita bisa lihat bagaimana implikasinya ke bisnis pariwisata, ada virtual tour, digital marketing, teknologi informasi dalam pariwisata,
dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman berwisata. Ini yang terjadi di implikasi bisnis pariwisata. Kemudian yang kedua, dari harga ke kualitas. Kalau kita lihat dulu Jogja selalu banyak bertumpu di mass tourism. Nah, kondisi sekarang dengan keterbatasan yang ada, tentunya dari sisi mass tourism akan bertransformasi ke quality tourism. Tentunya implikasinya pasti di CSC tadi, kunjungan dan pengalaman yang berkualitas ini yang diharapkan oleh wisatawan. Kemudian yang ketiga, kembali ke alam gitu ya, kunjungan yang aman dan ramah lingkungan. Kita bisa lihat tren dari wisatawan pasti lebih ke yang mereka sifatnya di open space gitu ya, kembali ke alam. Oke, next. Kemudian kalau kita lihat prinsip dasar dari program pemulihan, sinergi untuk menghasilkan dampak ekonomi yang optimal, itu kita bisa lihat bagaimana dampak COVID-19 itu masyarakat ingin mengunjungi destinasi pariwisata. Ini karena sudah ditunggu-tunggu, mereka pasti akan menginginkan hal ini. Kemudian destinasi pariwisata bisa menjadi lokomotif untuk menghasilkan dampak ekonomi pasti, karena kita bisa tahu semua bahwa bagaimana multiplier efek dari sisi industri kita ini di pariwisata cukup banyak berpengaruh. Kemudian industri kreatif dan budaya dipadukan di destinasi untuk mendapatkan dampak pembelanjaan pengunjung. Kita bisa lihat grafik di sebelah kanan gitu ya, pariwisata yang berkualitas menghasilkan dampak pengganda yang lebih besar. Jadi budaya dan industri kreatif ini sudah saatnya untuk dikolaborasikan untuk recovery kita ke depan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat tadi periode pemulihan di tahap pertama dan tahap kedua memaksimalkan dampak ekonomi dari pasar lokal dan pasar wisnus. Kita bisa lihat di yang pertama mengoptimalkan di pasar lokal tadi seperti sinergi pariwisata, industri, kreatif budaya, gandeng-gendong, staycation dan sebagainya. Kemudian sampai mendapatkan dampak optimal dari pasar wisnus yang terbatas ini dari Juli sampai Desember. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan mendapatkan dampak optimal yang pasar wisnus yang pulih. Di 2021 memperdalam sinergi destinasi dengan industri kreatif dan budaya, kemudian akselerasi pemasaran destinasi dan aktualisasi jejaring pemasaran untuk menjadikan real visit. Ini dari periode pemulihannya tahap pertama dan tahap kedua. Oke, next. Nah, kalau kita lihat implementasi dari pelaksanaannya. Yang pertama tadi pasti bantuan terhadap multisektor yang terdampak termasuk memberikan stimulan yang berkelanjutan. Tadi seperti yang saya sampaikan. Satu hal yang beberapa kali terjadi bahwa stimulan ini menjadi stagnan begitu pada saat memang tadi menjadi poin yang permasalahan di sisi recovery adalah akses. Saya berikan satu contoh aja, misalnya salah satu UKM, misalnya bakpia misalnya. Pada saat pemerintah memberikan satu stimulan untuk pengusaha UKM bakpia ini bisa membeli alat kembali karena alatnya kemarin sudah sampai dijual buat makan, sehingga mereka bisa berproduksi kembali. Tapi dengan kondisi pariwisata yang aksesnya masih terbatas, siapa yang mau beli? Nah ini yang mesti harus dicarikan jalan keluar bagaimana stimulan itu bisa berkelanjutan, gitu ya, sehingga mereka bisa berproduksi dan mereka bisa selling juga. Kemudian yang kedua, kerjasama pentahelix dengan bersinergi dan berkomunikasi terkoordinasi. Tadi saya pikir dari semua unsur pentahelix benar-benar bisa harus terpanggil untuk mensupport recovery ini, sehingga tadi termasuk dari sisi government sendiri, kemudian industri, kemudian community, akademisi, dan media. Media juga sangat penting sekali bagaimana bisa memanage informasi ini bisa menjadi lebih positif dan menjadi supporting di sisi recovery pariwisata kita. Kemudian yang ketiga, monitoring dan evaluasi yang konsisten dan kontinu serta berkelanjutan. Di poin ketiga inilah sebenarnya letak posisi keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Kalau monitoring dan evaluasinya benar-benar bisa kita lakukan dengan konsisten dan kontinu, kita harapkan benar-benar kita bisa menjaga sisi dari grafik penyebaran COVID-19 ini bisa semakin landai dan menurun, sehingga ekonomi bisa bergerak dan kesehatan bisa kita memberikan satu garansi untuk kesehatan kita bersama. Kemudian yang keempat, melakukan verifikasi sebagai penanda adanya suatu kepastian pelaksanaan SOP dan protokol kesehatan. Tadi pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata sudah mulai melakukan ini untuk sertifikasi gitu ya,
baik itu di usaha jasa pariwisata yang ada 13 tadi memang belum bisa semua, tapi sebagian besar akan sudah dilakukan, dan saya pikir menjadi satu langkah positif untuk teman-teman industri untuk jauh lebih serius lagi untuk melakukan dan melaksanakan SOP protokol kesehatan ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir pastinya ini yang menjadi satu efek jerah buat teman-teman semuanya, baik itu di masyarakat ataupun industri. Penegakan hukum yang terstruktur, konsisten, dan komunikatif. Memang kita tidak bisa terlalu memberikan satu pemakluman untuk hal apa yang terjadi pelanggaran di lapangan. Karena gimana pun kalau kita bicara kesehatan ini merupakan perlindungan kesehatan dan keselamatan buat seluruh warga, baik itu wisatawan, penyelenggara usaha sendiri, dan semuanya. Dan tentunya dari sisi yang kelima ini, masa depan pariwisata Jogja bisa kita lihat dari sisi hal ini. Bagaimana kalau penegakan hukumnya bagus, saya pikir juga masyarakat juga akan benar-benar menjadi lebih tertib kembali, dan insya Allah recovery pariwisata Jogja akan menjadi lebih baik. Next. Nah, saya hanya sedikit mengambil dari adaptasi dari Jonathan Noon, The Guardian. Jadi semangat untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing. Tourism will never be the same after coronavirus, but there may be a good thing. The real danger the tourism industry faces is that it's come back the same as it was before. Terima kasih. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya dapat sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan mohon maaf pada saat ada salah kata dalam kami menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi, banyak sekali insight-insight yang tadi disampaikan, diantaranya perlunya memperlancar komunikasi yang terbuka antara pemuda DIY, industri, dan masyarakat, dan juga tadi juga disampaikan bahwa industri ini juga membutuhkan stimulan untuk modal kerja yang berkesinambungan. Dan kita juga perlu mengkampanyekan, ayo berwisata sehat dan aman dalam rangka untuk membangkitkan kunjungan wisata. Dan tadi Pak Bobi juga sempat menyampaikan bahwa sudah ada sedikit roadmap bagaimana untuk upaya pemulihan ekonomi ini. Tadi disebutkan kalau Januari 2021 sudah akan menyasar pemulihan kebangkitan pasar wisatawan mancanegara. Dan hal yang paling penting dalam pandemi COVID ini, faktor cleanliness, health, safety merupakan unsur yang penting. Dan yang terakhir adalah kita mendorong penegakan hukum yang terstruktur, konsisten, dan komunikatif agar sektor ekonomi bisa berjalan dan sektor kesehatan juga bisa berjalan. Dua-duanya harus bisa beriringan. Terima kasih Pak Bobi dan Bapak Ibu sekalian. Jika ada ingin bertanya, silahkan menuliskan dalam kolom chat ataupun nanti akan kita diskusi secara terbuka. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menginjak pada pembicara yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Rohiyardi. Beliau adalah Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Borobudur. Kepada Pak Agus, waktunya sama, kurang lebih 15 menit. Kami persilakan Pak Agus, silakan. Terima kasih Pak Anton. Yang kami hormati Pak Noviar, Pak Bobi, dan teman-teman semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya coba akan sharing apa-apa yang saya pikirkan. Untuk itu saya mulai saja supaya menghemat waktu. Oke, next slide please. Oke, supaya ngomongnya tidak ke sana kemari, saya coba untuk membuat outline, dimulai dari latar belakang, itu pertumbuhan ekonomi DIY, tetapi nanti tidak panjang lebar karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi, kemudian pertumbuhan jalan tol, terus kemudian adanya pandemi itu memaksa staycation, terus kemudian juga bicara pariwisata DIY, kekuatannya DIY itu apa, rencana pengembangan pariwisata DIY seperti apa, terus kemudian persiapan daya tarik wisata terkait dengan pandemi. Terus yang terakhir bicara tentang reopening daya tarik wisata.
bagaimana kita harus berkolaborasi dengan Pentahelix, kemudian memaksimalkan strength, kemudian tahap reopeningnya seperti apa. Next, please. Oke, next. Jadi kalau kita lihat DIY ini kontributor konsumsi rumah tangga DIY yang utama itu sebenarnya ada dua, yaitu wisatawan dan mahasiswa. Nah, wisatawan dan mahasiswa ini kontribusinya sangat luar biasa besar, itu hampir 30%, sekitar 28,8%. Nah, ini sangat menarik. Di sini hampir imbang untuk wisatawannya itu sekitar 14,1% dari produk domestik regional Butro DIY, kemudian juga untuk mahasiswanya juga hampir sama 14,7%. Next, please. Nah, kalau kita lihat grafiknya, wisatawan terhadap konsumsi DIY ini selama periode pandemik ini mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang di DIY. Kemudian juga ekonomi DIY ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Next. Kemudian kalau kita bicara sekarang ini Pak Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan ruas jalan tol. Nah, di Jawa ini ada pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa, di mana yang biasa dari Jakarta kita naik mobil sekitar 11 sampai 12 jam, sekarang ini bisa hanya ditempuh 7 sampai 8 jam. Nah, ini juga mempengaruhi pergerakan yang demikian cepat. Walaupun pergerakan antar negara dibatasi, tetapi untuk yang sifatnya satu daerah dengan daerah lain ini menjadi semakin cepat. Next, please. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, karena tadi ya untuk bepergian ke luar negeri itu masih ada ban untuk bandaranya, ya terpaksa mereka melakukan staycation. Jadi berlibur dekat dengan rumah dengan budget yang relatif rendah. Nah, ini bisa dilakukan di dalam hotel atau di sekeliling daerah sekitar. Nah, di Jogja banyak sekali daerah-daerah yang bisa dikunjungi dari Keraton, dari Taman Sari, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Next, please. Nah, ini yang saya highlight di sini untuk latar belakangnya adalah wisatawan Indonesia yang biasa keluar negeri terpaksa ada di dalam negeri. Nah, ini jumlahnya tidak tanggung-tanggung, itu 10,7 juta wisatawan. Jadi 10,7 juta wisatawan dalam 1 tahun itu biasanya mereka pergi ke Eropa, pergi ke Thailand, pergi ke Jepang, pergi ke Cina, dan lain sebagainya. Tetapi karena sekarang ini bandaranya semua rata-rata di-ban, sehingga orang tidak boleh nyebrang satu negara dengan negara yang lain, ya tentunya ini membuat mereka harus stay di Indonesia sendiri. Sehingga mereka sebanyak 10,7 juta wisatawan ini mereka tidak kemana-mana, artinya hanya di dalam negeri saja. Next, please. Nah, selanjutnya kalau kita bicara pariwisata Yogyakarta, sebenarnya apa sih yang membuat orang datang ke Yogyakarta? Sebenarnya apakah gudegnya, apakah arjok seni ini ya, ataukah yang lain-lain? Ternyata dari itu semua, kalau boleh saya simpulkan sementara, kekuatan kota Jogja itu ada 3. Yang pertama adalah kekuatan budaya, ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah konten kreatif. Jadi ketiga hal ini yang menurut saya adalah mengapa banyak orang datang ke Jogja. Jadi ketiga hal ini yang membuat daya tarik Jogja itu menjadi sangat luar biasa. Next, please. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk pengembangan
destinasi di DIY ini berdasarkan SK Gubernur nomor 254 ini ada pengembangan 7 destinasi prioritas pariwisata di DIY. Jadi di situ ada kawasan Keraton Malioboro dan sekitarnya, kawasan Prambanan Ratu Boko dan sekitarnya, kawasan lereng Merapi dan sekitarnya, kawasan Kars Gunung Sewu dan sekitarnya, kemudian kawasan Parangtritis, Depok dan sekitarnya, kemudian kawasan Pegunungan Menoreh, nah, ini tempat saya ini. Terus kemudian yang terakhir kawasan Kasongan, Tembi, Wukirsari dan sekitarnya. Jadi pengembangan destinasi prioritas ini akan menjadi menguatkan kepariwisataan yang ada di DIY. Jadi dengan banyak pilihan yang ditawarkan oleh DIY ini membuat banyak pengunjung wisatawan yang datang ke Jogja ini tidak hanya 1 hari 2 hari, bisa 3 hari 4 hari nantinya. Karena banyak destinasi yang dikembangkan oleh Pemprov DIY. Nah tentunya, next please. Nah tentunya kalau kita bicara pariwisata sekarang ini yang dituntut adalah quality tourism. Sebenarnya kalau kita bicara quality tourism, itu ada 4 hal yang mendasar. Yang pertama adalah daya saing pariwisata. Bagaimana sebuah DTW itu mampu membuat daya saingnya tinggi. Kemudian juga bicara sustainable pariwisata. Nah, di situ bagaimana pariwisata yang sekarang ini bisa dinikmati untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, yang ketiga adalah unik produk dan jasa. Nah, ini tentu untuk memperkuat posisi dari masing-masing DTW itu harus memiliki uniqueness atau kekhasan untuk produk dan jasa yang mereka tawarkan. Nah, kemudian high value experience bagi wisatawan. Jadi wisatawan itu akan merasa senang manakala mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Next please. Nah, sekarang ini saya pikir DIY perlu melakukan redefinisi tentang pariwisata. Apalagi nanti apabila vaksin sudah ditemukan. Jadi yang pertama adalah bisnis model itu akan kembali ke reality, artinya perlu kunjungan ke site. Memang kalau kita bicara secara virtual, pariwisata bisa dilihat secara virtual, tetapi untuk curiosity, untuk exciting-nya mereka tetap harus berkunjung ke site. Bagaimana mungkin kita hanya ditawarin lewat video bahwa oh yang namanya gudeg itu rasanya enak loh, kan nggak mungkin. Nah, itu harus perlu dirasakan. Datang ke sana untuk merasakan bagaimana sensasinya berada di destinasi pariwisata yang ada di DIY. Nah, kemudian yang kedua adalah penerapan HSE menjadi kebiasaan baru, termasuk clean ya, ini belum saya tulis di sini. Terus kemudian adalah digital is emas. Jadi sekarang ini kita semua paham bahwa hampir dari anak-anak sampai orang dewasa itu kemana-mana sekarang pegangannya itu HP. Nah, dari HP ini mereka melakukan booking, ya, melihat-lihat, melakukan pembayaran itu semuanya hanya dengan memencet touch dari HP yang mereka miliki. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah untuk pemasaran. Pemasaran itu sekarang menggunakan storytelling ini sangat menarik. Mengapa dengan storytelling ini sangat menarik? Karena orang itu akan selalu teringat, ya, mudah di benak kita kalau mendengarkan cerita lebih menarik daripada kita hanya sekedar
melihat sekilas dari iklan-iklan. Kemudian yang terakhir terkait dengan pariwisata berkelanjutan, ini menjadi tren dan ini yang disampaikan Pak Bobi tadi juga sama, artinya kita back to nature. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya pariwisata itu dapat dinikmati secara virtual, namun untuk memenuhi curiosity dan sensasinya perlu kunjungan fisik ataupun human touch, sehingga diperlukan pergerakan wisatawan. Next, please. Selanjutnya, ini adalah persiapan sumber daya manusia dengan pelatihan self-declare. Nah, ini protokol COVID. Ini waktu itu Badan Otorita Borobudur menyelenggarakan ini di tebing Breksi dan juga di Embung Senja. Tetapi sebenarnya kita menyelenggarakan di banyak tempat. Yang sudah kita lakukan di 15 tempat. Tetapi ini yang foto-foto yang kita sajikan ini di 2 tempat saja. Next, please. Jadi selain pelatihan, itu kita juga melakukan beberapa contoh persiapan di daya tarik wisata terkait dengan pandemi dengan program bersih, indah, sehat, dan aman atau BISA. Nah, ini kita berkoordinasi dengan Kementerian Parekraf Pusat, kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini. Ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan bagaimana supaya DTW itu siap untuk melakukan reopening nantinya. Next, please. Nah, ini yang saya ceritakan untuk pemasaran itu perlu storytelling. Ini contoh di tempat saya ada yang namanya Glamping Deloano. Nah, ini bagaimana kita menceritakan misalnya sejarahnya Deloano itu seperti apa. Nah, dengan orang melihat atau mendengarkan kisah tersebut, mereka akan tertarik untuk mengunjungi tempat kita. Next, please. Selanjutnya, kalau kita bicara reopening daya tarik wisata, ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di sini. Next, please. Yang pertama adalah bagaimana kolaborasi pentahelix. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah membuat regulator untuk kepastian hukum sekaligus pembinaan dan pendukungan. Jadi tugas pemerintah itu selain sebagai regulator, dia juga harus melakukan pembinaan dan pendukungan. Tadi Pak Bobi sudah menyampaikan sekarang ini yang punya duit hanya pemerintah, makanya pemerintah harus mendukung bagaimana supaya kegiatan-kegiatan di DIY ini bisa berkembang dan menggeliat lagi. Yang kedua adalah akademisi. Nah, di sini diharapkan menelurkan output yang link and match dengan industri. Karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali industri itu merekrut karyawan baru, tetapi industri tersebut masih harus memberikan pelatihan, harus mendidik mereka lagi. Nah, padahal yang diharapkan oleh industri adalah bagaimana supaya terjadi link and match. Artinya pada saat direkrut, karyawan tersebut siap bekerja. Yang ketiga adalah bisnis. Nah, di sini menggeliatkan perekonomian dari aspek pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang keempat adalah komunitas. Nah, di sini untuk lebih berbagi dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Karena komunitas ini biasanya melakukan interaksi yang intens, mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kolaborasi yang terakhir adalah media. Nah, di sini berperan untuk lebih mempopulerkan produk-produk wisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini juga peran media ini diharapkan agak sedikit pro terhadap pariwisata. Ya, jangan sampai
memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang negatif di pariwisata. Nah, ini juga mempengaruhi supaya pariwisata di DIY itu bisa tumbuh dan berkembang. Next, please. Nah, tadi saya sudah bicara kekuatan di DIY. Nah, bagaimana kita sekarang ini memaksimais strength, artinya budaya. Budaya itu yang saya usulkan adalah penguatan simbol-simbol kekhasan Jogja. Misalnya seragam surjan itu diinstruksikan untuk selalu dipakai di hotel-hotel atau di kantor pemerintahan. Terus kemudian bangunan mengadopsi lokalitas, misalnya fasadnya, ya itu kita bikin yang tipikal budaya Jogja dan lain-lain. Kemudian kuliner, gudeg, bakpia. Nah, ini bisa dapat dilombakan. Mengapa dilombakan sangat penting? Karena ini juga bagaimana contohnya di Thailand. Di Thailand itu mereka selalu membuat lomba-lomba mengenai buah-buahan. Nah, itu juga berdampak membuat buah-buahan di Thailand itu sangat terkenal di dunia. Padahal sebagaimana diketahui yang namanya kuliner itu bisa menjadi duta-duta untuk gastronomi ini untuk bicara ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui, kita sering makan ramen, ya, padahal kita belum pernah ke Jepang. Kita sering makan pisang, padahal belum pernah ke Italia. Nah, demikian. Nah, ini sebenarnya bagaimana orang mengenal negara kita dengan makanan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian budaya yang lain adalah musik gamelan. Nah, ini digunakan sebagai musik suasana, misalnya di Malioboro dan lain-lain. Nah, ini penting kita lakukan semacam itu. Nah, kemudian untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini sebenarnya pemerintah atau Pemda itu harus berani membuat aturan main wajib kunjung buat rombongan. Misalnya ke Museum Batik, ke Pusat Kerajinan Perak Kota Gede, dan lain-lain. Nah, ini wajib kunjung ini kalau di beberapa negara itu sudah diberlakukan. Seperti di Thailand, kita dipaksa untuk di jewelry, nah, kita dipaksa untuk ke sana. Di Cina, kita dipaksa untuk mengunjungi toko-toko herbal mereka. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya hal-hal yang lumrah di industri pariwisata. Kemudian sama sekolah pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan. Nah, ini contoh-contoh yang terkait dengan memaksimalkan kekuatan, yaitu melalui pendidikan. Nah, yang ketiga adalah konten kreatif. Nah, di sini kehidupan malam perlu digiatkan. Nah, ini misalnya jam operasional mal itu bisa digeser buat event malam di beberapa sudut kota. Nah, ini penting untuk menghidupkan malam hari. Terus kemudian bagaimana menggait generasi milenial untuk berkiprah di Jogja. Nah, untuk tahapan ini terakhir, untuk tahapan reopening itu yang pertama kita harus searah dengan kebijakan pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah ini akan memikirkan masalah kesehatan dan juga memikirkan masalah ekonomi. Nah, ini kita harus mengacu kepada kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah data atau grafik terkait COVID. Nah, ini juga kita harus melihat dari yang ditampilkan gugus COVID. Apakah sudah melandai atau belum. Terus kemudian penambahan protokol CHSE, terus kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan strategi bersama. Kemudian juga pemilihan narasi dan komunikasi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir kita lakukan simulasi. Kalau simulasi ini kita mencoba tetapi tanpa pengunjung umum.
kita lakukan beberapa kali. Apabila sudah oke, kita jalankan uji coba. Nah, kalau sudah uji coba ini, kita melibatkan pengunjung umum. Nah, ini kita sudah mulai harus hati-hati. Next, please. Nah, ini kalau di Jogja untuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya itu ada di Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman semua, apa yang bisa saya sharekan pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas materinya. Ada beberapa highlight-highlight yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang kontributor ekonomi DIY itu ada dua, yaitu dari wisatawan dan mahasiswa. Kemudian Pak Agus tadi juga mendorong memaksimalkan kolaborasi pentahelik yang ada di wilayah Jogja ini. Dan kemudian bahwa kekuatan Jogja menjadi daya tarik wisata ada tiga tadi. Pertama yang mengenai budaya, kedua pendidikan, dan ketiga konten kreatif. Dan kemudian perlunya redefinisi pariwisata DIY, yaitu dengan digitalisasi merupakan hal yang harus penting. Kemudian juga pariwisata menjadi perlunya tren pariwisata ke back to nature, ke alam, dan lain sebagainya. Dan BUP mendorong gerakan bersih, indah, sehat, dan aman di sejumlah pariwisata, khususnya dalam ketika nanti menghadapi pandemi atau mungkin pandemi ini sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari tiga narasumber kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada bertanya, silakan menuliskan dalam kolom chat, dan ini sudah ada beberapa yang masuk baik melalui WA ke Harian Jogja maupun ke kolom chat. Yang pertama saya bacakan, nanti bisa dijawab langsung ya. Kayaknya pertanyaan dari ke Pak Bobi nih kayaknya. Industri sudah sangat siap ya, perhotelan dan restoran juga sangat siap menjalankan protokol kesehatan. Masalahnya terletak pada masyarakat yang kadang-kadang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana sikap industri, khususnya hotel dan restoran, ketika mendapati masyarakat atau warga yang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan, misalnya tidak mau cuci tangan atau tidak mau mengenakan masker? Apakah misalnya hotel menolak tamu tersebut untuk menginap? Silakan Pak Bobi. Atau mungkin nanti juga ditambah oleh Pak Noviar. Oke, baik, terima kasih Mas Anton. Jadi dari sisi industri tentunya sudah sebagian besar gitu ya, meskipun belum 100%, tapi kami optimis sudah di atas 80% sudah siap melaksanakan SOP dan protokol kesehatan. Nah, tadi dari sisi pertanyaan bagaimana pada saat menghadapi masyarakat yang tidak memiliki awareness itu dan tidak memiliki kepatuhan dari sisi SOP itu. Nah, satu hal yang kami di industri memberikan satu knowledge gitu ya ke anggota kami di industri, bahwa seandainya terjadi sesuatu, kejadian salah satu tamu ataupun wisatawan terpapar di usaha kita gitu ya, itu satu hal yang terkena dampaknya pasti kita sendiri. Artinya risiko ditutupnya sementara usaha jasa kita sebagai penyelenggara usaha itu seperti tadi yang sampaikan Pak Noviar gitu. Jadi risikonya terjadi akan ditutup dulu sementara. Nah, yang rugi pasti kita sendiri. Ini satu yang menjadi satu dasar dulu pengetahuan teman-teman di industri untuk mau tidak mau harus menjalankan SOP itu. Kemudian yang kedua, industri sendiri tidak hanya wajib memiliki SOP, tapi memastikan, menggaranti bahwa SOP itu bisa terimplementasikan dengan baik di usaha jasanya. Artinya bahwa di tempat usahanya implementasi SOP itu wajib dijalankan. Nah, beberapa waktu yang lalu Ketua PRI pun juga menyampaikan bahwa hotel pun wajib menolak gitu ya pada saat tamu hotel yang tidak memiliki satu standar yang seharusnya dilakukan.
Termasuk seperti yang di Pergub itu juga sudah disampaikan bahwa bagaimana perilaku untuk tamu hotel yang dari zona merah misalnya. Seperti halnya harus memiliki hasil dari rapid test dan sebagainya. Pada saat tamu hotel tidak bisa memenuhi kewajiban itu, hotel wajib menolak itu. Kemudian yang terakhir pada saat teman-teman di destinasi misalnya. Pada saat teman-teman di destinasi tentunya sebagian besar juga sudah memiliki SOP itu, dan pada saat misalnya wisatawan yang masuk di sana, biasanya pada saat pintu masuk itu mereka sudah sesuai tuh dengan SOP-nya. Nah, di dalam ini yang kadang-kadang mereka sudah kadang-kadang nggak lengah gitu, mereka sudah melepas masker dan tidak sesuai dengan SOP-nya. Disitulah kewajiban pengelola usaha untuk bisa mentertibkan. Tentunya dengan teguran 1, 2, 3, pada saat memang mereka tidak kooperatif, pengelola usaha berhak untuk mengeluarkan wisatawan tersebut dari areanya. Terutama untuk destinasi-destinasi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini wajib dilakukan. Kurang lebih poin-poinnya seperti itu, Mas Anton, dan alhamdulillah sih teman-teman industri sudah bisa melakukan hal itu, tinggal memang di sini supporting dari masyarakat yang memang kita harapkan sehingga nantinya akan benar-benar bisa menjadi akselerasi untuk perubahan ini dan membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk recovery pariwisata ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Bobi. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat ya. Ini ada dari Begita nih. Untuk Pak Noviar, sejauh mana aparat keamanan atau pemerintah terjun ke objek wisata untuk memastikan protokol kesehatan berjalan? Faktanya, musim libur saat ini, kerumunan ratusan manusia antre masuk objek wisata. Nggak bisa terhindarkan. Dan nggak ada pantauan dari pemerintah, seperti kerumunan antre BLT. Ini yang terjadi di salah satu objek wisata di Patok dan Gunung Kidul. Silakan Pak Noviar, langsung bisa ditanggapi apa yang dilakukan pemerintah khususnya Satpol PP untuk menegakkan atau mendisiplinkan masyarakat memenuhi protokol kesehatan ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Anton. Yang pertama saya nambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi terkait dengan apabila masyarakat tidak disiplin dalam penegakan protokol kesehatan ketika memasuki sebuah hotel ya. Saya mengapresiasi berita tadi hari ini ada di KR oleh Ketua PRI bahwa hotel menolak pengunjung yang tidak pakai masker walaupun sudah booking ya. Kemudian di dalam peraturan gubernur kita, di dalam peraturan gubernur nomor 77 juga diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap karyawan dan pengunjung dalam menegakkan 4M. Nah, ini kan sudah ada di dalam aturan, namun dalam kenyataan untuk kesiapan sarana prasarana saya yakin hampir 100%. Seluruh tempat usaha, hotel, restoran, apapun, itu sudah melakukan. Misalnya tempat cuci tangan sudah disiapkan, untuk bersuhu sudah disiapkan. Namun ketika diimplementasi, tidak ada satupun petugas yang memastikan bahwa ketika misalnya tamu berkunjung ke suatu tempat, harus cuci tangan terlebih dahulu. Hanya dibiarkan bagi tamu yang akan cuci tangan, ya dengan kesadaran sendiri dia cuci tangan. Tapi tidak ada petugas di tempat itu yang memastikan bahwa seseorang sebelum masuk ke hotel harus cuci tangan dulu. Nah, ini yang menjadi masalah. Itu yang temuan-temuan yang sudah kami temui. Jadi ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab aparat keamanan dari Satpol PP TNI Polri, tetapi juga pelaku usaha bertanggung jawab sesuai dengan peraturan gubernur. Nah, apabila hal ini kami temui, itu yang sudah kami lakukan pemanggilan-pemanggilan di Satpol PP untuk lakukan pembinaan kembali. Kemudian ini ada beberapa pertanyaannya Mas Anton itu yang di bawah ya, di chat ini juga macam-macam. Saya mulai dari yang pertama dulu. Dari Pak Cayana, bagaimana pengaturan wisata di tempat hiburan malam? Nah, di tempat hiburan malam itu sudah ada aturan bahwa Bupati Wali Kota sudah membuat edaran, pertama dari segi protokol kesehatannya, kedua dari segi jam tutup. Setiap hiburan malam itu jam tutupnya tidak boleh melebihi jam 23.00. Itu dalam rangka pembatasan. Kemudian sebelum dibuka,
setiap hiburan malam itu harus mengajukan surat izin ke gugus tugas terlebih dahulu, kemudian dilakukan verifikasi oleh gugus tugas dalam penegakan atau persiapan sarana prasarana dalam penegakan protokol kesehatannya, kemudian baru diberikan izin. Sayangnya belum semua tempat hiburan ini yang mengajukan surat izin ke gugus tugas. Ada beberapa tempat hiburan sudah banyak yang mengajukan dan sudah ada yang keluar juga. Dan itu ketika dikeluarkan maka kami dari aparat Pamgakum, Satpol PP TNI Polri secara tiap hari melakukan pengecekan. Artinya apakah di tempat hiburan itu sudah dilakukan protokol sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat mengajukan surat izin. Nah, dalam kenyataan banyak sekali tempat-tempat hiburan yang hanya pada saat mengajukan izin dan saat verifikasi prokesnya ditegakkan, tapi setelah itu sering abai. Nah, ini kami sudah memanggil 12 tempat hiburan ke Satpol PP untuk dilakukan pembinaan kembali, dan apabila ini SP1, SP2-nya sudah terpenuhi, SP2 sampai SP3 terpenuhi, maka terpaksa sanksinya diberlakukan, penutupan operasional sementara. Jadi kami sudah melakukan hal tersebut. Kemudian ini terkait dengan ref ya, ini mungkin dari Pak Bobi ini ya. Kemudian dari Bonaventura, ya. Jadi jika Satpol PP fokus protokol kesehatan, lalu bagaimana dengan penegakan perda-perda yang lain beberapa bulan ini? Nah, kami tetap melakukan hal tersebut karena kami membagi-bagi personel. Seperti misalnya selama beberapa bulan ini kami juga fokus untuk melakukan penegakan Perda 1 2012 tentang gepeng pengemis. Sudah ada 220 gepeng pengemis yang kami amankan, kemudian kami serahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Kemudian juga penegakan terhadap Perda nomor 12 2015 tentang minuman beralkohol juga tetap kami lakukan. Sudah berapa tempat yang kami lakukan penegakan UCC terhadap pelanggarannya, serta juga beberapa pelanggaran-pelanggaran di bidang pertambangan juga kami lakukan. Jadi kami tidak membiarkan, tetap jalan seperti biasanya. Hanya saja memang ada tugas tambahan kami terkait dengan itu adalah penegakan protokol kesehatan. Kemudian ini juga dari Pak Putri ya, bagaimana terkait dengan penggunaan Jogja Visit dan Jogja Pas. Nah, ini kami memantau di lapangan, belum semuanya masyarakat atau wisatawan yang mengisi Jogja Visit atau Jogja Pas. Termasuk petugas-petugas yang berada di pintu-pintu masuk pariwisata, itu tidak pernah mengecek apakah wisatawan yang masuk ke lokasi tersebut sudah mengisi Jogja Visit atau Jogja Pas. Nah, seharusnya ini ada kerjasama, tidak dibiarkan, karena kemarin kami buktikan sendiri ketika saya masuk ke wisata di daerah Depok kemarin, itu kami hanya lolos begitu saja setelah membayar karcis, tapi tidak ada pengecekan apakah kami itu sudah mengisi Jogja Visit atau Jogja Pas. Nah, ini yang seharusnya harus ada kerjasama petugas-petugas dari Dinas Pariwisata yang berada di pintu masuk. Sebelum wisatawan itu masuk ke lokasi, dia harus ngecek dulu Jogja Visitnya sudah diisi belum, Jogja Pasnya sudah diisi belum. Karena dalam kenyataan seperti minggu kemarin dari laporan anggota saya yang berada di lapangan 46.000 ya, wisatawan yang berada di seluruh pantai, tapi dalam kenyataan Jogja Visitnya hanya terisi 20.000. Nah, ini kan juga jomplang, artinya kalau tidak ada keseimbangan ini tentu Jogja Visit, Jogja Pasnya itu hanya bohong-bohongan jadinya. Ini perlu ada kerjasama seluruh pihak. Kemudian ini juga dari Pak Hendi, ya Hendi Prabowo ya, kuliner menjadi. Jadi untuk kuliner, penanggung jawab terhadap penegakan protokol kesehatan itu ada di pelaku usahanya sendiri. Nah, ini kemarin juga banyak sekali yang kami panggil kulinernya itu bahwa tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu sudah ada aturan-aturan dalam Presiden Jogja Anyar. Itu sudah ada aturan bagaimana kuliner-kuliner itu yang harus berbuat seperti apa. Tetapi dalam kenyataan itu banyak yang kali yang tidak menerapkan. Ini yang juga kami sering manggil terkait dengan hal tersebut, termasuk misalnya bagaimana
itu tidak memakai uang ya. Nah, artinya memakai non tunai ini yang juga sering kami lakukan. Kami memberikan peringatan-peringatan kepada pelaku-pelaku usaha itu. Kemudian ini dari Pak Bekti ya. Bekti, sejauh mana Pak. Tadi sudah dijawab Pak itu Pak. Oh ya, ini loh belum. Ini kerumunan seperti antre BLT ini lah. Nah, hari ini juga pagi tadi jam 9 anggota JUS sudah berangkat ke salah satu objek wisata yang ada di Gunung Kidul. Daerah Patuk ini Pak, terjadi kerumunan karena yang bertanggung jawab kan sebetulnya adalah pengusahanya, tetapi dalam kenyataan itu yang sulit sekali pengusahanya itu yang menerapkan itu. Kami baru berangkat tadi anggota saya ke Gunung Kidul untuk mengecek itu. Salah satu objek yang disampaikan Pak Bekti ini saya yakin itu tempatnya karena di situ terjadi kerumunan di daerah Patuk itu. Kemudian dari Pak Hendi Prabowo, apa untungnya jika hiburan malam dibatasi jamnya jika mulai jumlah pengunjungan buka pagi siang hari pun banyak tempat hiburan yang ramai dan tidak ada bedanya, hanya beda waktunya saja. Jadi memang dalam kenyataan hiburan-hiburan malam itu kan yang ditutup adalah batas waktunya karena banyak kejadian. Saya juga banyak melakukan pemanggilan terhadap aduan-aduan masyarakat. Penutupan kadang-kadang melewati jam. Ada yang sampai jam 2, jam 4 juga ada. Itu juga sering kami lakukan pemanggilan. Ketika misalnya apakah pagi, siang, malam itu juga tidak ada bedanya. Betul Pak, bahwa yang penting protokol kesehatannya. Ya, baik pagi atau siang. Dan itu kami lakukan pengecekan secara terus-menerus. Jadi jangan heran nanti kalau anggota kami harus datang berulang-ulang ke satu tempat untuk melakukan pengecekan. Jadi tidak hanya masalah jamnya Pak. Jadi protokol kesehatannya juga menjadi hal penting yang perlu kami lakukan penegakan. Mungkin itu Pak Anton, kami kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih Pak Noviar, sudah banyak pertanyaan yang dijawab. Ini ada pertanyaan juga yang kayaknya perlu dijawab oleh Pak Agus sama Pak Bobi nih. Soal perubahan konsep dan tren wisata dari mass tourism ke arah staycation. Nah, bagaimana nih? Mungkin Pak Bobi dan Pak Agus bisa memberikan sedikit pandangan-pandangan ini dan agar protokol kesehatan juga tetap bisa dilaksanakan. Silakan Pak Bobi dan Pak Agus nanti. Pak Bobi dulu, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas Anton. Jadi memang ini satu hal yang harus sama-sama kita sikapi dalam satu frame gitu ya, bahwa dengan kondisi pandemi ini tentunya apa yang sebelum pandemi itu terjadi di Jogja, yang sebagian besar itu terjadi mass tourism itu tadi, mau nggak mau harus bertransformasi ke quality tourism. Karena satu dari sisi jumlah pasti memang kita ada keterbatasan karena regulasi. Yang kedua juga terjadi perubahan pola dari wisatawan sendiri. Yang tadinya mereka enjoy dengan wisata bersama dalam jumlah besar, tapi dengan kondisi mereka jauh lebih awareness di sisi kesehatan, mereka justru lebih bergeser ke sisi private gitu ya. Tentunya sampai ke family dan sebagainya. Tapi tidak dalam jumlah yang besar. Karena kembali lagi ada satu fear factor yang ada di wisatawan tentang siapkah destinasi itu benar-benar memberikan satu implementasi SOP dan protokol kesehatan itu dengan baik di destinasinya. Ini masih menjadi sedikit rasa ketakutan itu. Nah, tentunya dari sisi itu, kalau kita bergerak atau bertransformasi ke quality tourism, tentunya itu akan menjadi satu jawaban dari perubahan dari perilaku pasar gitu ya, yang mereka bergerak ke arah sana. Dan saya yakin pada saat pergerakan ke quality tourism ini terjadi, sebenarnya ada satu juga yang harus kita rubah mindset-nya pada saat kita menilai sebuah keberhasilan dari pariwisata. Kalau selama ini keberhasilan pariwisata itu dihitung dari sisi nilai kunjungan. Tapi pada saat kita bergerak ke bertransformasi ke quality tourism, saya pikir kita tidak bisa lagi mengukur dari sisi nilai kunjungan, tapi lebih ke spending money yang mereka lakukan, artinya revenue dari destinasi itu sendiri terhadap kunjungan pariwisata itu. Sehingga penilaian ini pun juga harus sistemnya juga harus kita ikutkan untuk ke sana. Sehingga saya pikir sudah saatnya kalau kita juga tadi di unsur CASE itu ada E-nya, itu ada environment yang tentunya itu lebih ke sustainable tourism sebenarnya.
Artinya pada saat kita bergeser ke quality tourism, bagaimana kelestarian pariwisata kita ke depan juga akan jauh lebih terjamin. Ini yang kita harapkan benar-benar dengan adanya COVID-19 ini, benar-benar merestart kita dengan pola dan mindset pariwisata kita bisa berubah akan menjadi lebih baik. Itu sih harapan kami dari industri, dan monggo nanti Pak Agus bisa menambahkan, sehingga mudah-mudahan pariwisata kita akan jauh lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Agus, barangkali. Oke, Pak. gimana Pak? Saya hanya menyoroti beberapa hal saja terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Putri ya. Kita sudah punya Visiting Jogja, sudah mendownload tetapi kok tidak mengisi. Tetapi ini menurut saya permasalahannya adalah peran dari Pemda yang menurut saya masih belum menentukan sebuah regulasi yang firm. Artinya belum membuat sistemnya dengan baik. Contoh sederhana, saya kasih contoh begini. Dulu waktu saya masih awal-awal kerja di Jakarta, saya itu selalu naik bis kota, PPD ya. Saya itu nyetop di mana saja itu bisa. Artinya di sepanjang jalan kita mau stop itu nggak ada masalah. Tetapi sekarang ini begitu Anda ada busway, Anda mau nyetop di sepanjang jalan itu nggak bisa. Kenapa? Karena sistemnya sudah dibuat. Contohnya apa? Itu yang namanya untuk pintu masuknya itu bordesnya itu tinggi sekali. Nggak mungkin apakah sopirnya itu di stop sama istrinya sendiri pun nggak bisa berhenti. Karena nggak bisa naik. Nah itu yang saya katakan sebagai sistem. Nah Visiting Jogja itu juga harus membuat sistem bagaimana si tamu-tamu ini harusnya dipaksa untuk membeli tiket sekalian di situ. Tetapi manakala jualannya manual itu masih ada, ya otomatis mereka nggak usah ngisi juga nggak apa-apa. Toh saya bisa memasuki wilayah tempat rekreasi tersebut. Jadi ini saya pikir ini masalah sistem yang harus dikedepankan. Nah kemudian terkait pertanyaannya Pak Hendy Prabowo. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas makanan? Sebenarnya kalau di aturan main, kalau itu diikuti, itu ada yang namanya sertifikasi usaha pariwisata. Salah satunya adalah sertifikasi tentang restoran, terus kemudian juga tempat makan, terus kemudian juga kafe, dan lain sebagainya. Itu ada program sertifikasinya. Nah sebenarnya selain mereka dituntut itu sebagai mandatori, dari aspek persaingan dagang pun kita akan merasa aman manakala kita itu membeli di restoran yang dapurnya itu kelihatan. Jadi manakala kita membeli di dapur yang kelihatan, itu cooknya atau yang tukang masaknya nggak mungkin dia pakai kaos singlet, ya kan? Dia harus bagaimana, harus memakai sarung tangan, harus memakai topi cook itu. Nah itu menggambarkan sesuatu yang memang betul-betul profesional. Nah kemudian kalau seandainya kita menemukan restoran yang tidak melakukan itu, pasti kita akan memilih restoran yang kitchen-nya atau dapurnya itu terbuka. Jadi itu saya pikir hal-hal yang sudah harus mulai dipikirkan dari sekarang terkait dengan quality tourism. Walaupun bisa dimaknai juga quality tourism itu sebagai rasa bintang 5, harga kaki 5 misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa saja kejadian seperti itu. Manakala perekonomian kita ini memang belum menunjukkan peningkatan-peningkatan tersebut. Tetapi yang namanya pengunjung atau wisatawan itu tuntutannya sangat luar biasa, sangat tinggi karena pilihan akan semakin banyak. Mungkin itu Pak Anton tambah dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Barangkali diskusi ini akan kita akhiri 5 menit lagi atau mungkin barangkali maksimal 10 menit ya Pak, karena waktunya hari Jumat dan ada bapak-bapak nanti juga akan mempersiapkan untuk Jumatan. Dan pertanyaan terakhir ini dari Pak Ki Bambang Widodo ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh bapak-bapak sekalian. Ini bisa dari Pak Bobi dan mungkin Pak Agus ya nanti yang perlu menjawab. Mohon pendapat Bapak
tentang keberadaan museum di DIY terhadap industri pariwisata di DIY. Apakah sekadar objek wisata atau subjek pariwisata? Karena apa yang dilakukan museum-museum sebagai destinasi wisata untuk dapat menarik pengunjung ke Yogyakarta. Karena di Jogja ini ada 5 museum yang menjadi idola pengunjung, seperti Museum Gembira Loko, Museum Sains Taman Mintar, Museum Keraton, Museum Fredebroek, dan Museum TNI AU Dirgantara Mandala. Terima kasih. Silakan nanti bisa dijawab. Ini jawaban terakhir dari Pak Agus dan Pak Bobi barangkali. Silakan. Baik, saya mungkin sedikit menjawab Ki Bambang. Terima kasih Ki Bambang sudah hadir. Salam sehat selalu. Dan kami dari sisi industri pariwisata tentunya mengapresiasi sekali dengan banyaknya perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di museum dengan perubahan style pariwisata sekarang. Artinya museum kita itu sekarang sudah tidak membuat boring, Pak. Tapi benar-benar museum itu memiliki satu sisi interaksi dengan pengunjung. Ini yang menjadi satu hal yang kami apresiasi karena gimana pun menghidupkan sebuah museum itu memang tidak mudah, perlu beberapa hal inovasi yang dilakukan dengan terjadinya perubahan terutama di teman-teman milenial gitu yang mereka tidak hanya mau sekedar melihat tapi ada satu interaksi di sana. Kemudian juga bagaimana mereka bisa terlibat gitu ya di dalam museum itu sendiri. Sehingga kami benar-benar melihat perubahan yang cukup signifikan dari teman-teman di museum sekarang dan tentunya itu tadi satu hal yang memang kami juga berharap bagaimana storytelling di dalam museum itu sendiri itu akan jauh lebih ditingkatkan Pak karena mau tidak mau storytelling itu akan benar-benar meningkatkan apresiasi kita gitu ya ke dalam museum itu. Satu hal Pak yang saya sedikit share saja bahwa sampai hari ini kami itu punya satu kendala pada saat kami selling salah satu produk kami di Museum Trawulan. Karena ada satu ketidakberimbangan gitu ya antara deskripsi yang kita buat karena kita bercerita tentang Majapahit dengan kondisi real di lapangan di sana dan keterbatasan pemandunya. Karena pada saat kondisi di lapangan itu seperti itu, kemudian kuncinya ada di pemandunya. Bagaimana pemandu itu bisa benar-benar menghidupkan storytelling itu sehingga wisatawan itu benar-benar bisa mengkoneksikan Majapahit di masa lampau. Saya pikir ini menjadi salah satu contoh gitu Pak. Karena saya sudah 2 kali kena komplain gitu ya dari tamu saya dan bahkan sampai full refund Pak. Itu yang ini menjadi satu sharing saya bagaimana kita bisa merubah konsep itu sehingga nantinya museum akan benar-benar menjadi satu destinasi yang akan sangat diminati oleh semua segmen dari wisatawan. Kurang lebih seperti itu Ki Bambang. Semangat terus buat Museum Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Monggo Pak Agus silahkan ditanggapi. Saya mau nambahin sedikit Pak. Memang awal-awalnya itu saya surprise waktu saya pergi ke Batu, Malang sana, ada Museum Angkut. Nah, Museum Angkut ini sangat luar biasa dari sisi jumlah pengunjungnya. Begitu saya masuk ke dalam, saya baru sadar, oh ternyata memang cara mendisplaynya itu beda. Mereka itu mendisplay seolah-olah kayak kita berada di mall. Sehingga, oh ya pantas kalau jumlahnya sangat luar biasa. Nah, saya pikir bagaimana supaya ada kolaborasi yang saya sebut tadi sebagai kolaborasi pentahelix untuk bekerja sama untuk mengembangkan permusiuman yang ada di Indonesia ini. Ya tentunya dari sisi pemerintah itu tadi saya kasih contoh. Pemda itu sebenarnya punya kekuasaan apabila mereka menentukan wajib kunjung. Dulu saya punya pengalaman waktu saya diminta ngelola di Gelanggang Samudra Ancol. Pada waktu itu jumlah pengunjungnya relatif kecil. Waktu itu kita rame-rame ngadep Pak Gubernur bagaimana supaya
Samudra Ancol ini bisa survive karena kita memberi makan hewan-hewan itu banyak sekali. Satu ekor lumba-lumba itu bisa sampai 5 kilogram ikan kembung yang kita kasihkan. Nah, di situ pemerintah Provinsi DKI waktu itu setuju, akhirnya disetujui untuk wajib kunjung anak sekolah. Nah, ini sudah meringankan kita dengan adanya wajib kunjung, walaupun harganya mungkin bisa 50% di bawah harga yang seharusnya. Nah, kemudian juga kerjasama dengan akademisi. Nah, ini juga bagaimana akademisi ini mendorong yang namanya mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan penelitian ataupun apa yang dilaksanakan di museum-museum supaya didorong untuk mengarah ke sana. Nah, kemudian juga jangan lupa kerjasama juga dengan media. Media ini bagaimana supaya bisa mendorong orang untuk tertarik melihat yang namanya museum tadi. Tadi seperti yang Pak Bobi sampaikan, sekarang kondisi museum ini sudah berbeda dengan yang lalu. Tetapi memang dari aspek sisi pengunjung, yang terbanyak di Indonesia, saya pikir tidak lebih dari 2-3 juta orang ya. Padahal yang terbesar seperti Louvre yang di Perancis, itu 1 tahun itu bisa 10 juta orang yang berkunjung ke sana. Jadi memang kita punya tugas yang berat. Ini Pak Ki Bambang Widodo, saya pikir kita harus sama-sama saling bergandeng tangan bagaimana supaya museum ini menjadi sesuatu yang menarik, karena terus terang orang-orang kita itu belum begitu menghargai dengan hal semacam itu. Beda dengan orang-orang luar yang betul-betul sangat mengapresiasi keberadaan museum. Jadi saya pikir harus ada semacam willing dari pemerintah untuk sedikit memaksa lah, kira-kira demikian. Itu Pak Anton yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali kita tidak perlu memperpanjang waktu karena waktunya juga sangat terbatas, apalagi ini hari Jumat. Dan ada beberapa hal yang bisa saya tarik, ada benang merah yang mungkin bisa kita simpulkan dalam diskusi online kali ini, bahwa yang pertama, protokol kesehatan di objek wisata sudah sangat siap, tinggal bagaimana masyarakat konsisten menjalankan disiplin dengan protokol kesehatan tersebut. Industri seperti hotel, restoran, dan sejumlah destinasi wisata juga sudah menyediakan alat-alat seperti tempat cuci tangan, kemudian termogan, kemudian sanitizer, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah masyarakat harus jadi garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini dengan tetap terus menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir tadi yang dari para pembicara itu, Pak Bobi dan Pak Agus, memandang perlunya kolaborasi pentahelix untuk lebih ditingkatkan lagi dalam rangka memajukan pariwisata di Yogyakarta ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini saya tutup, saya ingin sedikit closing statement dari para narasumber, singkat saja, barangkali dimulai dari Pak Noviar, silakan closing statement seperti apa yang nanti bisa mendorong agar pariwisata di Jogja ini sehat dan pariwisata Jogja di Jogja ini hebat. Silakan Pak Noviar. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat bergabung Guru Sumbo. Ya, jadi untuk saya dari Satpol PP, karena ini berkaitan dengan saya dalam rangka penegakan hukum, termasuk dalam memastikan bahwa protokol kesehatan itu ditegakkan di seluruh destinasi wisata beserta usaha-usaha ikutannya. Kami mengimbau kepada masyarakat DIY maupun kepada wisatawan ketika masuk ke wilayah atau ke objek wisata, baik itu usaha pariwisata, protokol kesehatan 4M itu agar ditegakkan. Jangan berharap
bahwa penegakan itu dilakukan apabila ada pengawas dari Satpol PP atau TNI Polri, tetapi itu berdasarkan kesadaran individu dan kebutuhan masing-masing individu bahwa untuk butuh sehat, butuh terbebas dari COVID-19. Jadi kesadaran individu ini yang kami tuntut untuk bisa ditegakkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Noviar. Closing statement yang kedua, silakan Pak Bobi. Mas Anton. Masa depan pariwisata kita, masa depan pariwisata Jogja ini tergantung kembali ke kita sendiri, baik itu masyarakat, industri, dan pemerintah daerahnya. Sehingga kami berharap pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, industrinya dan masyarakatnya bisa menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa memberikan satu jaminan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan buat wisatawan. Sehingga kita harapkan recovery pariwisata Jogja bisa segera terwujud kembali. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Pak Bobi, luar biasa ya. Closing statement yang ketiga, yang terakhir ini dari Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Anton. Kalau dari saya sebenarnya kembali ke filosofi rekreasi. Kembali kreasi, berdaya cipta, berkreasi kembali. Nah, jangan sampai begitu kita melakukan rekreasi, pergi ke suatu destinasi wisata, karena pengelolaannya tidak profesional, akhirnya kita kembali tidak dapat menciptakan kembali atau berkreasi kembali, tetapi justru pulang-pulang kita membawa penyakit. Nah, harapan kami adalah jangan sampai itu terjadi. Demikian Pak Anton, matur nuwun. Terima kasih Pak Agus, sangat keren ya. Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi online ya, Pariwisata Jogja Sehat, Pariwisata Jogja Hebat, yang dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Harian Jogja, Badan Otorita Borobudur, DPD GIBI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang tadi sempat terlambat ataupun mungkin sempat meninggalkan dalam diskusi ini, bisa memantau atau menyimak kembali dalam siaran YouTube kami, Harian Jogja, dan juga Facebook Harian Jogja yang nanti akan kami upload. Bapak Ibu sekalian, kiranya saya tidak perlu perpanjang lebar, dan terima kasih kepada para narasumber, Pak Agus, Pak Noviar, Pak Bobi, dan Bapak Ibu sekalian yang sejak dari jam 9 tadi sudah menyimak diskusi ini dan menyampaikan beberapa masukan dan juga pertanyaan. Semoga diskusi ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka untuk mendukung pariwisata Jogja Sehat dan pariwisata Jogja Hebat. Terima kasih, saya Anton. Mohon maaf jika dalam memandu diskusi ini banyak sekali kesalahan atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak-bapak sekalian. Selamat siang, selamat siang. Matur nuwun. Pak Bobi, Pak Agus, Pak Anton, Pak Noviar, Pak Anton, matur nuwun semuanya. Pamit. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Dan pamit. Matur nuwun. Ini waktu liburan. Happy weekend. Pak Bobi, istirahat. Mohon izin Mas Anton dan Bapak Ibu semuanya. Pak Bobi, Pak Gubernur, dan teman-teman semuanya.